Nah, market structure itu yang valid adalah ketika low atau high dari candlesticknya itu diambil atau di break, ya, di break oleh body. Jadi break body ya, bukan break shadow. Jadi maksudnya adalah, oke traders, kembali lagi bersama saya Doni Roganda. Kali ini kita akan membahas ICT konsep yang step 3 ya. Ya, jadi di dalam step 3 ini saya akan coba membagikan bagaimana caranya kita mapping menggunakan istilah-istilah yang sudah kita pelajari, kita bahas di part 1 dan part 2 sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum menonton, silakan ditonton saja. Untuk linknya ada di deskripsi video ya. Untuk link part 1 dan part 2 mengenai ICT konsep, buat teman-teman yang tertarik boleh mengunjungi video kita yang part 1 dan part 2 kita sudah sediakan untuk dipelajari secara gratis. Ya, jadi untuk di step 3 ini kita akan coba mapping menggunakan basic ya, menggunakan konsep-konsep dasar yang telah kita pelajari di pair GBP GPY ya, jadi GBP GPY. Jadi di pair ini sebenarnya cukup banyak ya yang trading di pair ini, karena volatilitasnya juga di sini cukup tinggi, apalagi di sesi London dan di sesi New York. Ya, jadi dari sebelumnya kita akan coba masuk ya, Ini sudah saya tampilkan untuk chart dari GBP GPY. Ya, GBP GPY. Kita akan mulai dari yang pertama sekali ya. Yang pertama sekali kita lakukan di sini, saya akan buat analisa tren. Oke, saya buat tab mapping. Analisa tren. Oke. Ya, jadi di sini kita akan menganalisa trennya terlebih dahulu ya. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, tren itu ada tren major atau tren besar dan ada tren kecil, atau bisa disebut dengan tren primer ya, tren utama, dan secondary trend atau tren kedua. Ya, jadi market itu memiliki tren yang besar dan tren yang kecil. Nah, untuk tren yang besar itu, untuk tren majornya itu berada di high time frame ya, dan untuk minor trendnya itu berada di low time frame. Jadi di chart ini kita melihat bahwasanya di time frame ini, coba teman-teman lihat, ini trennya sedang naik atau sedang turun. Ya, bisa kita lihat dari 30 hari ke belakang ya. Jadi kurang lebih di bulan kemarin. Oke, bulan kemarin, atau kita bisa pindahkan ke weekly. Nah, jadi time frame besarnya itu weekly ya. Weekly ini adalah trennya sedang naik ya, kelihatan ya, naik. Saya akan gambarkan. Ini sangat penting ya, karena ketika kita tidak paham tren, kita akan kewalahan. Ya, time frame besarnya ya, trennya sedang naik. Nah, kita pindahkan ke time frame harian, daily. Nah, di sini kita lihat trennya masih sedang naik. Nah, trennya naik, ini adalah koreksi ke sini ya. Jadi ini trennya naik, pergerakan impulsif, kemudian dia turun, pergerakan korektif atau koreksi. Nah, jadi sudah dapat ya, teman-teman sudah paham untuk analisa trennya. Jadi trennya sedang naik. Oke, kemudian di sini kita tuliskan analisanya tadi sudah dapat uptrend. Oke, nah kemudian di sini kita akan belajar menempatkan istilah-istilah yang telah kita pelajari di part 1 dan part 2, yaitu tentang order block, fair value gap, kemudian
market structure shift, kemudian break market structure, dan liquidity. Ya, jadi di sini adalah time frame daily. Time frame daily sedang naik dan koreksi ya. Nah, kemudian untuk time frame daily di sini kita bisa membuat, kita tarik garis 10, tapi ini sangat jauh ya, time frame daily ya. Ini terlalu jauh. Jadi kita akan masuk ke sini. Nah, untuk di sini minor trendnya itu sedang turun dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu sedang turun. Ya, jadi ini tren utamanya, ini tren keduanya, dia sedang turun. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa kemana market akan bergerak selanjutnya? Itu bisa kita analisa dengan time frame yang lebih kecil. Oke, jadi analisa rata-rata pergerakan terakhir dalam beberapa minggu itu turun ya, turun. Jadi kita akan menganalisa dari sini ya, dari sini. Ya, seperti yang terlihat di sini ada, kita tarik garis trendline di sini. Nah, ini ada break market structure ya. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, ini adalah break market structure. Oke, ini adalah swing high. Swing high-nya, kemudian ini swing low-nya. Coba saya kasih tanda ya. Tanda ini. Oke. Kemudian ini. Jadi titik-titik hitam ini kita tandai sebagai titik ya, atau swing high dan swing low. Kemudian ini swing high, swing low. Ini ada swing high lagi. Ini ya. Kemudian, nah untuk swing high dan swing low ini, swing high ini ya, swing high ini itu adalah titik yang lebih tinggi dari titik sebelumnya atau puncak sebelumnya dari sini ya, di sini. Nah, ketika ini di break ya, candlestick yang ini membreak swing high sebelumnya, itu akan membuat swing high yang baru sini, atau bisa kita sebut dengan higher high. Oke. Dan di sini adalah higher low. Ini adalah swing low atau titik terendahnya setelah di sini. Jadi ini titik tinggi, titik rendah, titik yang lebih tinggi, dan kita akan mencari titik yang lebih rendah di sini. Ya, ini ya. Nah, sampai sini paham ya kira-kira ya? Untuk menentukan swing high dan swing low, atau titik tinggi atau titik terendah, titik tinggi dan titik rendah ya. Ini titik tinggi, swing high, swing low, kemudian dia break, dia buat swing high yang baru, dan dia membuat swing low ini. Oke, nah di sini kita sudah punya break market structure, artinya ada kemungkinan dia melanjutkan tren. Structure atau swing high yang ini telah di break oleh harga ya, oleh harga, kemudian dia menuju ke swing high yang baru atau higher high yang baru. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat di sini sebenarnya ada market structure shift ya. Ya, jadi ini sebenarnya bisa jadi market structure shift di time frame kecil ya. Oke, market structure shift, dan ini juga bisa market structure shift. Oke. Nah, market structure shift itu yang valid adalah ketika low atau high dari candlesticknya itu diambil atau di break ya, di break oleh body. Jadi break body ya, bukan break shadow. Jadi maksudnya adalah market structure shift yang valid itu setelah swing low
atau titik rendahnya ya. Low ya. Ini sebenarnya swing low di time frame yang lebih kecil. Low dari pergerakan market sebelumnya itu di break oleh body atau body candle ya. Body candle yang ini nge-break low yang ada di candlestick yang ini. Jadi dia telah valid market structure shift, dan di sini kita sudah mendapatkan break market structure, kemudian market structure shift. Oke, kemudian di sini kita punya order block ya. Kita punya order block di sini ya. Order block di sini kita akan kasih tanda ini ya. Ini order block. Kita kasih tanda dari atas ya. Yang paling atas ini order block. Ya, jadi untuk order block itu bisa body saja atau bisa body ke wick atau shadow. Ya, jadi karena ini time frame gede, time frame besar, tidak apa-apa, nanti kita pindahkan ke time frame yang lebih kecil. Ini adalah bearish order block. Oke. Jadi bearish order block itu adalah last candle-nya sebelum terjadinya break market structure atau market structure shift di sini. Nah, ini menjadi bearish order block. Kemudian ini juga bisa menjadi bearish order block. Oke. Nah, seperti yang kita lihat, ketika market GBP/JPY ini turun, membuat pergantian struktur pasar, dia kembali ke area order block yang di sini. Order block sini ya. Nah, kemudian dia merespon nih, dia merespon area sini, area order block sini, dan lanjut turun. Itu artinya di sini ada pending order yang cukup banyak ya. Ini ada supply atau pasokan yang cukup banyak, sehingga membuat harga turun. Jadi seperti yang kita ketahui, dalam hukum ekonomi, semakin banyak pasokan, maka harga akan semakin murah, harga suatu produk atau suatu barang. Dan semakin banyak permintaan, maka harga suatu barang akan semakin naik. Jadi ini adalah keseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang tersedia di pasar. Jadi untuk di dunia trading juga berlaku seperti itu ya, karena trading adalah jual beli aset instrumen dari banyak pair lah ya, dari banyak pair mata uang dan instrumen yang lain juga banyak. Oke, jadi untuk sementara yang lebih seperti ini ya untuk market GBP/JPY. Kemudian kita pindahkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu 4 jam. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya, ketika marketnya. Nah, di dalam time frame H4 ini marketnya sedang turun guys, turun. Dia membuat struktur yang baru ya, low, kemudian higher low, kemudian dia buat low yang baru yang ini ya. Jadi untuk low itu dia harus memakan low yang di sini ya. Nah, low yang di sini yang berhasil yaitu di sini. Jadi ini low yang valid ya, ini low yang valid. Kemudian di sini kita telah melihat trennya sedang turun, berarti kita akan mencoba peluang sell begitu. Tapi teman-teman jangan lupa juga untuk tren utamanya adalah tren naik. Jadi mungkin saja kita hanya bisa memanfaatkan peluang pullback. Jadi kita hanya mengikuti tren kecil dan kita sesuaikan targetnya juga sesuai dengan kondisi market ya, kondisi market. Nah, untuk saat ini kemudian apalagi ya ini. Di sini ada yang namanya equal height. Nah, jadi equal height ini adalah salah satu
bagian yang menjadi liquidity ya, bagian yang menjadi likuiditas oleh market. Jadi likuiditas itu ada banyak ya guys. Ada liquidity trendline, kemudian ada liquidity pattern seperti ini ya. Jadi dalam technical analysis namanya double top. Ini dijadikan liquidity, bisa juga sebagai support dan resisten retail trader, itu bisa jadi liquidity. Ya, jadi di sini ada liquidity dan kita lihat ini liquidity-nya ini telah diambil oleh market. Ya, diambil oleh market, kemudian harga naik masuk ke area order block-nya guys. Nah, satu hal yang teman-teman perlu pelajari juga, formasi candlestick itu juga sangat membantu kita guys untuk menganalisa market. Ya, jadi di sini di order block ini ada satu tanda yang membuat kita yakin bahwasanya market akan turun, yaitu di sini ada bearish engulfing. Saya akan kasih tanda kotak. Nah, warna kuning. Nah, ini adalah setup yang bagus. Kenapa? Karena harganya sedang berada di order block, itu yang pertama. Yang kedua, di time frame H4 ada pola bearish engulfing, ya, bearish engulfing. Kemudian trennya sedang turun, time frame kecilnya ya, trennya sedang turun. Nah, jadi jika teman-teman ingin ambil peluang short atau sell, di sini di area order block ini adalah area yang sangat cocok. Oke, kemudian apalagi yang mau kita bahas di sini. Nah, jika teman-teman juga belajar tentang pola head and shoulder, di sini juga terdapat pola head and shoulder. Kita lihat jalur dari sini ya, dari sini. Nah, nih ya, head and shoulder. Jadi ketika dia break, dia juga akan melanjutkan perjalanan ke bawah ya, ke bawah sini. Ya, jadi kita bisa kombinasi antara chart pattern, kemudian pola candlestick, dan kita combine ke ICT concept yang ini, supaya pemahaman kita tentang market itu lebih luas guys. Jadi kita harus tetap belajar ilmu apa aja yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan tentunya di market ya. Jadi ini ada equal high, ada liquidity, kemudian order block-nya ada di sini. Nah, di sini juga ada fair value gap ya. Tapi ini fair value gap-nya sudah dimitigasi. Biar komplit, saya akan kasih tanda juga. Yang mana fair value gap-nya? Ini candle pertama, kedua, ketiga, seperti ini. Candle pertama dan candlestick ketiga. Nah, untuk fair value gap-nya kita akan kasih tanda. Nah, ya, jadi fair value gap-nya adalah candlestick pertama dan ketiga itu punya celah, dan celahnya ada di sini. Nah, ketika harga break ke bawah, kemudian dia mengisi fair value gap, ini bisa untuk re-entry kedua ya. Setelah re-entry pertama di sini, kemudian market membuat fair value gap, kita re-entry kedua di sini, fair value gap. Nah, kemudian untuk setupnya seperti apa sih setupnya? Untuk setupnya kita belum bicara setup entry ya guys. Untuk bicara entry nanti dulu ya. Kita bicara market struktur dan mapping dulu ya. Untuk entry mungkin nanti di step selanjutnya. Untuk entry, kenapa? Karena teman-teman harus paham dulu nih dari awal apa itu istilah-istilah yang sudah kita pelajari, kemudian penempatannya bagaimana, kemudian mappingnya bagaimana. Nah, untuk step 3-nya ini kan udah masuk ke mappingnya. Di sini sudah saya jelaskan juga bearish order block-nya, fair value gap-nya atau CB, ini CB ya, sell side imbalance. Oke, jadi untuk bersambung sampai di sini ya guys, bersambung sampai di sini. Nah, jangan lupa pahami dulu yang step 3, step 4 kita akan bahas lagi lebih komplit ya, lebih komplit supaya videonya tidak kepanjangan.
Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apakah sudah siap untuk part keempat, karena part keempat mungkin kita akan masuk ke SOP untuk entry untuk entry ya, jadi kita tunggu dari komentarnya aja. Jika teman-teman sudah siap untuk setup entry, bagaimana entry-nya, exit-nya di mana, SL dan TP-nya di mana, baru kita akan rilis video untuk setup entry. Tapi kalau teman-teman masih belum paham, kita akan tetap ulang atau kita akan tetap bahas dulu mengenai dasar-dasarnya guys. Oke, videonya tidak akan sampai di sini guys. Videonya akan tetap lanjut di part berikutnya. Jangan lupa di like dan di komen. Teman-teman sudah paham, baru kita masuk ke tahap yang lebih lanjut. Oke guys, see you, bye bye.